Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Estogila. Saya dari program studi pendidikan geografi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan model penelitian tindakan kelas. Langsung saja. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Ada terbagi beberapa poin. Yang pertama itu jenis PTK diagnostik. PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Peneliti mendiagnosa dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Contohnya apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. Contoh penelitian tindakan kelas diagnostik yang dapat dilakukan adalah penelitian dilakukan di suatu sekolah atau organisasi masyarakat tertentu. Di sekolah tersebut banyak terjadi pertengkaran antar beberapa kelompok siswa yang sering diikuti oleh perkelahian. Suatu tim peneliti dapat dari lembaga penelitian diundang wakil tiap-tiap kelompok siswa dan juga ketua-ketua kelasnya. Diwawancarai tentang sikapnya terhadap kelompok yang lain, kepuasannya, kekecewaannya, dan keikutsertaannya dalam kegiatan sekolah. Informasi yang diperoleh informasi atau hasil-hasil yang dianalisis dan direkomendasikan dibuat. Rekomendasi itu sendiri tidak diuji sebelumnya dan juga bukan merupakan objek penelitian tertentu. Rekomendasi itu dihasilkan lebih kurang melalui proses intuitif berdasarkan kumpulan pengalaman masa lalu dan diagnosis saat itu. Karena rekomendasi dibuat oleh seorang ahli penelitian atau tim peneliti yang terdapat atau terlibat dalam kehidupan dalam ajang sasaran. Ada kemungkinan bahwa rekomendasi tersebut tidak relatif. Inilah kelemahan penelitian jenis. Yang kedua itu kita masuk ke poin kedua, jenis PTK empiris. PTK empiris ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Jadi di sini tindakan empiris merupakan gagasan dasar penelitian tindakan jenis. Ia adalah melakukan sesuatu yang membukakan apa yang dilakukan dan apa saja yang terjadi. Proses penelitian pada pokoknya berkenaan dengan penyimpanan catatan yang mengumpulkan pengalaman dalam pekerjaan sehari-hari. Sebuah contoh dapat diberikan sebagai berikut. Pengurus jurusan di suatu perguruan tinggi melihat adanya masalah dalam proses rapat jurusan. Ia mengemukakan kepeduliannya di dalam forum dosen. Dan dia sangat lega karena semua dosen merasakan hal yang sama. Dia mengajak semua dosen untuk bersama-sama merumuskan tindakan apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Penelitian jenis-jenis ini cukup banyak kelemahannya. Di antaranya banyak organisator dan pimpinan kelompok yang tidak memiliki kemampuan merumuskan hipotesis tindakan secara eksplisit atau menyatakan simpulannya secara cermat. Pelaku penelitian
yang juga dibebani dengan tanggung jawab tindakan biasanya tidak mampu menyisakan waktu untuk mencatat secara langsung amatannya, atau dalam beberapa hal bahkan tidak dapat melakukan amatan itu sendiri. Yang ketiga yaitu jika penyimpanan catatan benar-benar memadai, biasanya begitu banyak yang berhasil dikumpulkan sehingga memerlukan usaha yang sangat besar. Kita masuk ke jenis PTK partisipan. Jadi di sini PTK partisipan adalah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Yang keempat, jenis PTK eksperimental. Ya, jadi di sini penelitian PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Penelitian tindakan eksperimental hampir selalu ada lebih dari suatu cara untuk mencapai sesuatu dari semua jenis penelitian tindakan. Jenis eksperimental memiliki nilai potensi terbesar untuk kemajuan pengetahuan ilmiah karena dalam keadaan yang menguntungkan memberikan uji coba yang mantap tentang hipotesis tertentu, akan tetapi merupakan bentuk penelitian tindakan yang tersulit untuk melaksanakan dengan berhasil. Kesulitan yang mungkin timbul termasuk pertama, keterbatasan kemampuan peneliti dalam membuat prediksi keakuratannya. Yang kedua, kekurangan kemampuan peneliti dalam mengontrol jalannya tindakan sosial. Yang ketiga, kekurangan kemampuan peneliti dalam melakukan pengukuran yang layak sesuai dengan sifat dasar hubungan sosial. Kesulitan ini sebagian besar dapat dihindari jika program penelitiannya dari awal merencanakan dengan bekerja sama dengan agen pelaksana yang bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaannya. Kita masuk ke model penelitian tindakan kelas. Jadi di sini kita masuk yang poin pertama, model Lawin atau PET. Model Kurlawin menjadi acuan pokok atau dasar adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, khususnya PTK. Dikatakan demikian karena dialah yang pertama kali memperkenalkan acting records atau penelitian tindakan. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran dan terus-menerus. Ia menggambarkan penelitian tindakan sesuai serangkaian langkah yang membentuk spiral. Hubungan keempat komponen tersebut dipandang sebagai siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang kedua yaitulah tindakan atau acting. Pada tiap peneliti melakukan tindakan-tindakan yang telah dirumuskan dalam RPP dalam situasi yang aktual yang meliputi kegiatan awal, inti atau penutup. Yang ketiga yaitu pengamatan
atau observing. Pada tahap ini yang harus dilaksanakan adalah mengamati perilaku siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar, memantau kegiatan diskusi atau kerja sama antar kelompok, mengamati pemahaman tiap-tiap siswa dalam penguasaan materi pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan PTK. Dan itu kita masuk ke poin kedua, itu model Elliot 1991. Model penelitian kelas yang dikembangkan oleh John Elliot. Yang dimaksud dengan PTK ialah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalam PTK. Model dapat digambarkan sebagai berikut. Model PTK dari John Elliot ini lebih rinci jika dibandingkan dengan model Purlawin dengan model MC-TAR. Dikatakan demikian karena di dalam setiap siklus terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 sampai 5 aksi tindakan. Sementara itu setiap tindakan kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Maksud disusunnya secara terinci pada PTK model John Elliot ini supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara tarif-tarif di dalam pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah. Oleh karena itu, sesuatu pelajaran terdiri dari beberapa subjek pokok pembahasan atau materi pelajaran. Di dalam kenyataan praktik di lapangan, setiap pokok pembahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam suatu langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa hal tersebut. Itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang baru, berbeda secara skematis dengan kedua model sebelumnya. Kita masuk ke model Kernel. 1991 merupakan model proses waktu sangat penting untuk mengingat bahwa ketika tidak perlu terkait oleh pemecahan masalah dan tindakan hendaknya dilakukan secara rasional dan demokratis. Model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh si Carney dari model PTK, dia lebih menekankan model penelitian dengan proses waktu dalam arti bahwa dalam penelitian tindakan yang penting janganlah dilakukan dengan terlalu waktu dan soal waktu. Hal itu mencakup menentukan fokus permasalahan, menyelesaikan masalah yang rasional, dan kepemilikan penelitian yang demokratis. Melihat bagian atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Definisi masalah. Guru, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan untuk mengatasinya. Setelah masalah yang ditetapkan, dilakukan analisis kebutuhan untuk menetapkan tindakan yang digunakan dan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk memecahkan masalah, termasuk juga pemahaman peneliti terhadap teori, hipotesis. Setelah kebutuhan pemecahan tindakan teridentifikasi, peneliti membuat hipotesis tindakan agar upaya pemecahan tidak dapat dilakukan. Hipotesis tindakan dapat dalam bentuk jika atau maka. Misalnya jika pembelajaran matematika dilaksanakan dengan metode pemecahan
masalah, maka hasil pelajaran siswa akan lebih baik. Hipotesis dapat juga dinyatakan dengan rumusan lain seperti bagaimana pelaksanaan metode pemecahan masalah agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika dan siswa kelas 4 SD. Implementasi. Pada tahap implementasi ini guru melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam bentuk tindakan pada proses pembelajaran. Evaluasi pelaksanaan sebelum mengambil keputusan. Terdapat pelaksanaan siklus yang telah berlangsung, pengembalian keputusan dari pengembalian keputusan yang dilakukan dapat menjurus pada kesimpulan apakah melanjutkan atau melaksanakan pada pelaksanaan siklus selanjutnya. Kita ke model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh ada desain model PTK para ahli. Pendahuluannya selanjutnya Hopkins 1993 menyusun desain yang dikenal model Epworth. Ini menentukan bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dari pemikiran bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dari yang selanjutnya dikenal dengan cara yang tepat untuk memahami proses penelitian tindakan adalah dengan memikirkannya sebagai suatu seri dari siklus yang berturut-turut, dengan setiap siklus mencakup kemungkinan masukkan balik informasi di dalam dan di antara siklus. Ebut mengakui bahwa deskripsi penelitian tindakan ini tidak begitu rapi dibandingkan dengan para pendahulunya di mana proses penelitian tindakan pendidikan yang ideal seperti digambarkan oleh Hopkins sebagai berikut. Yang kelima adalah model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Temis dan MC Tiger. Model PTK yang dikemukakan oleh Temis dalam merupakan model pengembangan dan model Purlewin. Yang dikatakan demikian karena di dalam suatu siklus terdiri atas 4 komponen. 4 komponen tersebut meliputi perencanaan, atau tindakan, observasi, dan refleksi. Sudah suatu siklus selesai diimplementasikan, khususnya sudah adanya refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan yang dilaksanakan dalam bentuk siklus. Metode penelitian tindakan kelas merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Mungkin cuman itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.